Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nurjalina Zaiza, SEMM, selaku dosen pengajar ekonomi makro. Perkenalkan, nama saya Bagas Prasetyo sebagai moderator pada presentasi kelompok kami kali ini. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang G20, Recover Together, Recover Stronger. Next. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Bagas Prasetyo. Yang kedua, ada Davi Alfariji. Yang ketiga, ada Diana Nurfitri. Yang keempat, ada Fitri Novita. Yang kelima, ada Intan Tajudin. Yang keenam, ada Joya Manafe. Yang ketujuh, ada Rizky Kurnianingsi. Yang kedelapan, ada Sela Nuraini. Yang kesembilan, ada Sela Sediana Sihombing. Yang kesepuluh, ada Sinta Kencana Anggun. Yang ke-11 ada Sonia Nandasari. Next. Berikut adalah list pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kami kali ini. Yang pertama itu ada definisi G20, yang kedua ada sejarah G20, yang ketiga ada mekanisme kerja G20, yang keempat ada jenis pertemuan G20, yang kelima ada agenda prioritas jalur keuangan dalam presidensi G20 Indonesia 2022. Yang keenam ada peran nyata G20 di Indonesia. Yang ketujuh ada manfaat Indonesia mengikuti G20. Next. Yang pertama adalah definisi G20 yang akan disampaikan oleh Saudara Davi Alfariji. Pada Saudara Davi Alfariji dipersilakan. Terima kasih Bagas. G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Dan Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KKT G20 pada November 2022 di Bali. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Davi Alfariji atas penyampaiannya. Selanjutnya adalah negara-negara anggota G20 yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama itu ada Kanada, yang kedua ada Amerika Serikat, yang ketiga ada Meksiko, yang keempat ada Brazil, yang kelima ada Argentina, yang keenam ada Australia, yang ketujuh ada RRT, yang kedelapan ada Uni Eropa, yang kesembilan ada Jerman, yang kesepuluh ada Perancis, yang ke-11 ada India, yang ke-12 ada Italia, yang ke-13 ada Jepang, yang ke-14 ada Arab Saudi, yang ke-15 ada Rusia, yang ke-16 ada Afrika Selatan, yang ke-17 ada Korea Selatan, yang ke-18 ada Turki, 19 ada Inggris, dan yang ke-20 ada Indonesia. Next. Yang selanjutnya adalah sejarah G20 yang akan disampaikan oleh Saudari Joya Manafe. Kepada Saudari Joya Manafe dipersilakan. Terima kasih Bagas. Sejarah G20, forum ini dibentuk sebagai salah satu upaya menemukan solusi atas kondisi ekonomi global yang dilanda krisis keuangan global pada 1997 sampai 1999 dengan melibatkan negara-negara berpendapatan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi secara sistematik termasuk Indonesia. Pada tahun 1999, atas saran dari para Menteri Keuangan G7, yaitu ada Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global tahun 1997 sampai 1999. Sejak saat itu, pertemuan tingkat Menteri Keuangan dilaksanakan secara rutin pada musim gugur. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya Saudari Joya Manafe. Next. Selanjutnya adalah alur kerja G20 yang akan disampaikan oleh Saudari Fitri Novita. Pada Saudari Fitri Novita dipersilakan. Terima kasih Bagas. Alur kerja G20. Finance Track. Fokus isu yang dibahas pada arus ini adalah ekonomi dan keuangan, seperti kebijakan fiskal, moneter dan RI, investasi, infrastruktur, regulasi keuangan,
inklusi keuangan, perpajakan, dan internasional. Pembahasan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral masing-masing negara anggota. Sherpa Track. Fokus isu yang dibahas pada arus ini lebih luas seperti geopolitik, anti korupsi, pembangunan, perdagangan, energi, perubahan iklim, kesetaraan gender. Pembahasannya dilakukan oleh kementerian terkait pada tingkat menteri masing-masing negara anggota. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Fitri Novita atas penyampaiannya. Selanjutnya adalah presidensi G20 dari tahun ke tahun yang akan disampaikan oleh Saudari Sinta. Pada Saudari Sinta dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada presidensi G20 dari tahun ke tahun. Yang pertama ada Amerika Serikat di tahun 2008, Financial Market and the World Economy. Yang kedua ada Inggris di tahun 2009, Stability, Growth, Jobs. Yang ketiga ada Amerika Serikat di tahun 2009, From Crisis to Recovery. Yang keempat ada Kanada di tahun 2010, Recovery and New Beginnings. Yang kelima ada Korea Selatan di tahun 2010, Shared Growth Beyond Crisis. Yang keenam ada Prancis di tahun 2011, Building Our Common Future, Renewed Collective Action for the Benefit of All. Yang ketujuh ada Meksiko di tahun 2012, Promoting Growth and Job. Yang ke-8 ada Rusia di tahun 2013, Boosting Economic Growth and Job Creation. Yang ke-9 ada Australia di tahun 2014, Acting Together to Live, Growth, and Create Jobs, Building a Stronger, More Resilient Global Economy, and Strengthening Global Institutions. Yang ke-10 ada Turki di tahun 2015, Collective Action for Inclusive and Robust Growth. Yang ke-11 ada RRT di tahun 2016, Toward and Innovative, Invigorated, Interconnected, and Inclusive World Economy. Yang ke-12 ada Jerman di tahun 2017, Shaping an Interconnected World. Yang ke-13 ada Argentina di tahun 2018, Building Consensus for Fair and Sustainable Development. Yang ke-14 ada Jepang di tahun 2019, Ensure Global Sustainable Development. Yang ke-15 ada Arab Saudi di tahun 2020, Realizing Opportunities of the 21st Century of All. Yang ke-16 ada Italia di tahun 2021, People, Planet, and Prosperity. Yang ke-17 ada Indonesia di tahun 2022, Recover Together, Recover Stronger. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Sinta Kencana Anggun atas penyampaiannya. Selanjutnya adalah mekanisme kerja G20 yang akan disampaikan oleh Saudari Sela Sediana Siombing. Kepada Saudari Sela Sediana dipersilakan. Baik, terima kasih Bagas. Selanjutnya ada mekanisme kerja G20. Slide selanjutnya. Baik. Selanjutnya ada mekanisme kerja G20. Keketuaan G20 ditentukan secara bergilir setiap tahunnya di antara para anggotanya. Dewan negara yang memegang keketuaan bekerja sama dengan pendahulu dan penerusnya, yang juga dikenal sebagai Troika, untuk memastikan kesinambungan agenda. Saat ini Troika terdiri dari Italia, Indonesia, dan India. G20 tidak memiliki sekretariat permanen. Agenda dan sebagian besar persiapan dilakukan oleh perwakilan pemimpin G20 yang disebut Sherpa bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Puncak kerja G20 di setiap siklus adalah komunike yang mengungkapkan komitmen dan visi anggota untuk masa depan yang disusun dari rekomendasi yang dipilih dan hasil dari pertemuan tingkat menteri dan alur kerja lainnya. Setiap tahun, tuan rumah juga mengundang negara-negara tamu yang mengambil bagian penuh dalam pertemuan-pertemuan G20. Beberapa organisasi internasional dan regional juga turut
berpartisipasi, memberikan ruang representasi yang lebih luas di dalam forum G20. Baik, saya kembalikan kepada Bagas Prasetyo. Terima kasih atas penyampaiannya kepada Saudari Sela. Selanjutnya adalah jenis pertemuan G20 yang akan disampaikan oleh Saudari Sonia. Pada Saudari Sonia dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jenis pertemuan G20. Yang pertama ada konferensi tingkat tinggi atau summit, merupakan klimaks dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat kepala negara atau pemerintahan. Yang kedua ada kelompok kerja atau working groups, yaitu beranggotakan para ahli dari negara G20. Working groups menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas, yang kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya KTT atau konferensi tingkat tinggi. Yang ketiga ada Ministerial and Deputies Meetings atau pertemuan tingkat menteri dan deputi, yang diadakan di masing-masing area. Fokus utama forum pada finance track ministerial meetings dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, yang disebut Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting. Sementara pertemuan para deputi disebut Finance and Central Bank Deputies Meeting. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sonia atas penyampaiannya. Selanjutnya ada agenda prioritas jalur keuangan dalam presidensi G20 Indonesia 2022 yang akan disampaikan oleh Saudari Rizky Kurnianingsih. Kepada Saudari Rizky Kurnianingsih dipersilakan. Terima kasih, Saudara Bagas. Untuk selanjutnya adalah agenda prioritas jalur keuangan dalam presidensi G20 Indonesia 2022. Yang pertama ada exit strategi to support recovery. Ini membahas tentang bagaimana G20 melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi, terutama negara berkembang, dari efek limpahan spillover exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya, umumnya negara maju. Yang kedua ada addressing scarring effect to secure future growth. Ini tentang mengatasi dampak berkepanjangan scarring effect krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenaga kerjaan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan. Yang ketiga ada payment system in digital era. Ini membahas tentang standar pembayaran lintas batas negara, CBP, serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC. General Principles for Developing CBDC. Yang keempat ada Sustainable Finance, membahas resiko iklim dan resiko transisi menuju ekonomi rendah karbon dan Sustainable Finance atau keuangan berkelanjutan dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan. Yang kelima ada Financial Inclusion, Digital Financial Inclusion, and SME Finance, memanfaatkan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community, yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas. Yang terakhir ada international taxation, yaitu membahas perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi framework bersama OECD atau G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erosion on Profit Shifting atau BEPS. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya kepada Saudari Rizky Kurnianingsih. Next. Selanjutnya adalah peran nyata G20 di Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Intan Tajudin. Pada Saudari Intan Tajudin, dipersilakan. Terima kasih, Saudara Bagas. Saya akan menyampaikan peran nyata G20 di Indonesia. Kurang lebihnya ada 4, yaitu yang pertama ada penanganan krisis keuangan global 2002,
yaitu G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan dan mendorong reformasi di bidang finansial. Yang kedua, ada kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak untuk mengakhiri penghindaran pajak. Yang ketiga, ada kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19 yang mencakup penangguhan pembayaran hutang luar negeri negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan COVID-19, penurunan atau penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, dan obat-obatan. Dan yang terakhir, yaitu isu lainnya, termasuk perdagangan iklim dan pembangunan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Intan Tajudin atas penyampaiannya. Next. Selanjutnya ada manfaat Indonesia mengikuti G20 yang akan disampaikan oleh Saudari Diana. Kepada Saudari Diana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Bagas. Selanjutnya ada manfaat bagi Indonesia. Manfaat bagi Indonesia sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, keterlibatan dalam tata kelola global secara langsung. Yang kedua, ada dalam mengantisipasi, beradaptasi, dan menjalankan secara cepat kesepakatan internasional. Yang ketiga, ada keanggotaan dalam G20 membuka peluang besar bagi Indonesia untuk belajar dan membandingkan pengalaman membangun dari negara-negara maju lainnya. Dan yang terakhir, keterlibatan dalam G20 sendiri memberikan terobosan baru untuk mendorong domestik Indonesia untuk lebih maju. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Diana. Selanjutnya adalah keterlibatan Indonesia dalam G20 yang akan disampaikan oleh Saudari Sela Nuraini. Pada Saudari Sela Nuraini dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu keterlibatan Indonesia dalam G20. Dalam forum G20, Indonesia menunjukkan peran dan keterlibatannya dengan selalu menerapkan hasil pertemuan G20. Selain itu, Indonesia juga berperan dengan mengajukan beberapa inisiatif seperti Global Expenditure Support Fund atau GEXF, Global Infrastructure Connectivity Alliance, Inclusive Digital Economy Accelerator. Indonesia juga ikut berperan sebagai pada tahun 2010 sampai 2011 sebagai CEO Chair Anti-Corruption Working Group bersama Prancis, 2012 CEO Chair Working Group on Energy and Commodities Market bersama Inggris, 2013 tuan rumah pertemuan studi Group on Financing for Investment di Bali, 2014 tuan rumah pertemuan Infrastruktur and Investment Working Group di Jakarta, 2016 tuan rumah pertemuan Infrastruktur and Investment Working Group di Bali. Pada 2022 ini, Indonesia kembali menunjukkan perannya dengan memegang presidensi atau menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT G20. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya kepada Saudari Sela Nuraini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.